Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun ke alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin memperdalam ilmu spiritual maupun supranatural, silakan bisa gabung di komunitas Padepokan Sengkelat. Gratis, linknya ada di kolom deskripsi. Hari ini ya, Minggu 26 Februari 2023 jam 17 sore, Mbak Wira ada klien nomor 9543 yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 9543. Beliau menerawangkan sebuah kain hitam yang menurut penuturan beliau isinya adalah sebuah haikal. Tapi benar atau tidak, Mbak Wira tidak tahu, tidak mencari tahu, juga tidak ingin diberitahu. Kenapa? Supaya hasil terawangan tetap objektif. Kemudian sebelum memulai terawangan, Mbak Wira juga perlu menyampaikan bahwa apabila andai kata isinya benar haikal sekalipun, Mbak Wira juga tidak bertanya ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Kenapa? Agar hasil terawangan benar-benar objektif tanpa dipengaruhi oleh Mbak Wira tahu siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apapun hasil terawangannya, Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun, karena memang Mbak Wira juga tidak berjualan haikal. Semua azimat buatan Mbak Wira berbentuk emas murni bersertifikat, jadi tidak ada yang berbentuk haikal. Oleh karenanya tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun, karena adanya keinginan bersaing secara negatif. Dan teman-teman perlu tahu bahwa apapun bendanya, kalau buat Mbak Wira itu nggak penting, mau haikal, mau tembang liring, mau emas, mau perak, mau apapun itu. Yang penting adalah bagaimana kandungan esoteris di dalam benda tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan tuah, ya, memberi manfaat positif bagi kehidupan kita, membawa perubahan yang baik bagi diri kita. Yang penting itu. Karena apapun namanya, mau haikal, mau tembang liring, mau keris, mau tombak, mau mustika, mau pusaka, mau apapun itu, apabila dia tidak membawa dampak positif bagi kita, tidak membawa perubahan positif bagi kita, lalu apa gunanya? Itu kalau buat Mbak Wira ya. Jadi Mbak Wira bukanlah seorang praktisi yang maniak mustika. Kalau enggak mustika maka jelek, enggak. Bukan praktisi yang maniak pusaka. Kalau bukan pusaka maka jelek, enggak. Bukan maniak tembang liring, kalau bukan tembang liring maka jelek, enggak. Mbak Wira bukan tipe praktisi yang seperti itu, dan Anda bisa buktikan sendiri. Bisa Anda cek, ada 200-an lebih video di YouTube Mbak Wira dulu ketika masih bernama Jejak Mistis. Itu ada 1200 video, di mana di dalam channel itu Anda bisa saksikan sendiri berapa banyak benda-benda berkualitas bagus ya milik klien-klien itu, yang Mbak Wira tidak pernah tahu itu belinya di mana, kayak gitu. Baik, teman-teman semua, langsung saja. Untuk melakukan pengecekan sebuah benda bertuah, Mbak Wira selalu melakukannya dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu pengecekan secara vibrasi energi. Kenapa? Karena adanya tuah dalam suatu benda itu karena kandungan energi di dalamnya. Ya, memang ada benda-benda bertuah yang tanpa energi. Ada benda-benda bertuah yang tidak memiliki energi, tidak memiliki kodam. Memang ada. Tapi jumlahnya minoritas sekali. Mayoritas atau sebagian besar adanya tuah pada suatu benda bertuah memang karena adanya kandungan energi di dalamnya. Nah, energi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Apa itu? Yaitu energi yang berasal dari alam, alam yang mengisinya ke dalam suatu benda, alam yang mengisinya tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda seperti ini kita sebut dengan mustika. Meskipun menurut pengakuan klien nomor 9543 isinya adalah haikal, tetap perlu Mbak Wira cek kebenarannya ya, dengan cara apa? Melakukan pengecekan energi alam. Nah, ternyata setelah Mbak Wira cek, Mbak Wira tidak menemukan keberadaan energi alam di dalam benda ini. Yaitu yang pertama. Yang kedua yaitu energi praktisi ataupun energi orang ataupun energi dari praktisi yang meritualkan. Memang manusia atau praktisi yang meritualkan itu bisa memasukkan energinya ke dalam satu benda dalam rangka merubah karakter benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Mbak Wira bisa bilang seperti itu karena Mbak Wira juga pengguna teknik itu. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu teknik prana. Nah, memang kalau haikal, tembang liring, keris ya, itu pada umumnya mengandung energi dari praktisi yang meritualkan. Karena memang dengan metode-metode pembuatannya, Mbak Wira meniteni itu menghafalkan bahwa kalau haikal, tembang liring,
pusaka, itu memang seringkali mengandung energi dari praktisi yang membuatnya, energi manusia. Nah, energi dari manusia yang dimasukkan ke dalam satu benda dalam rangka memberikan tuah tertentu, itu kita sebut dengan tulpa. Nah, untuk benda dari klien nomor 9543 ini Mbak Wira tidak menemukan adanya energi manusia di dalamnya. Jadi tulpanya itu tidak ada, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu energi dari kodam. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar dia memberikan manfaat tertentu bagi manusia, agar patuh mau menuruti apa yang dibutuhkan oleh si manusia. Itu namanya kodam. Apabila jin itu tidak ditundukkan dan tidak diikat dengan perjanjian, maka kita menyebutnya tetap adalah jin, bukan kodam. Beberapa hari yang lalu, Mbak Wira ada klien yang bertanya, Mbah, seperti ini hasil sketsa dari seorang praktisi yang namanya siapa Mbak Wira tidak tahu, tapi jelas itu bukan Jalak Paninggal. Dalam sketsa itu tertulis, benda ini diisi, ada kodam, benda ini ada isinya, ada entitasnya, tapi tidak tahu apakah itu masuk sendiri, apakah kodam. Loh, kalau praktisi itu nggak bisa membedakan mana kodam, mana jin liar, mana isian, mana bukan, ya jangan jadi praktisi terawangan mestinya. Seorang praktisi terawangan harus paham cara membedakan, oh benda bertuah ini energinya alam, kalau ini energinya manusia, kalau ini energinya kodam, kalau ini ada entitasnya tapi bukan kodam, ini jin. Lah itu harus paham. Kalau nggak paham ya jangan jadi praktisi terawangan. Itulah kenapa semua produk-produk Mbak Wira itu kan disketsakan di pihak ketiga yang memang tanpa ada kong kali kong dan kerjasama. Itu yang Mbak Wira milih. Praktisinya Mbak Wira juga milih, nggak asal terus pokok murah lalu kita pesan jasanya, enggak. Kenapa? Karena kalau praktisi ini nggak bisa membedakan mana kodam mana jin liar, ya rusak hasil terawangannya, ya jangan dipakai gitu loh. Nah, termasuk Mbak Wira juga demikian. Mbak Wira menjadi praktisi terawangan, ya Mbak Wira harus paham mana jin, mana kodam, mana energi dari kodam, mana energi dari manusia, mana energi dari alam. Itu harus bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan ya pensiun aja jadi praktisi terawangan gitu. Nah, untuk benda dari klien nomor 9543 ini Mbak Wira tidak merasakan keberadaan energi kodam di dalamnya. Ya, kemudian Mbak Wira juga berusaha mencari apakah ada keberadaan entitas dalam benda ini. Jin misalnya, bukan kodam. Ternyata juga tidak ada. Nah, Mbak Wira itu paham ketika seseorang itu datang kepada Mbak Wira melakukan terawangan, tentunya harapannya adalah benda yang dia miliki isinya kodam yang sangat kuat. Isinya adalah macan putih, maung bodas, isinya adalah kodam dewa-dewa, isinya adalah kodam kelas raja-raja. Itu Mbak Wira sangat memahami sekali. Oleh karenanya, dalam melakukan terawangan pun Mbak Wira tidak mau sembarangan. Karena Mbak Wira membawa harapan orang, kan begitu. Oleh karenanya Mbak Wira tidak hanya menggunakan satu metode dalam melakukan pengecekan, tapi juga menggunakan metode lain. Ini ibarat seorang dokter, ada pasien datang, nggak hanya dicek dengan menggunakan stetoskop lalu dibilang, oh ini tipes, oh ini kencing manis. Enggak. Ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan urin, sehingga ketika oh ini tipes, ini jelas penyakitnya, jelas bakteri Salmonella typhusanya ya jelas. Sehingga ketika kita memberikan diagnosa itu tidak bisa sembarangan. Itulah kenapa hasil terawangan Mbak Wira tepat dan akurat. Karena metodenya juga tidak hanya satu yang digunakan, dan itu dibuktikan oleh semua video terawangan. Ada testimoni dari klien yang memesan jasa terawangan gitu ya. Nah, metode berikutnya yang Mbak Wira gunakan dalam melakukan terawangan yaitu metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam benda bertuah. Nah, Mbak Wira di sini tidak mendapatkan penampakan visual apapun ya. Hal ini menjadi jelas bahwa memang benda ini kosong, tidak berkodam. Nah, yang terakhir ini adalah metode yang digunakan apabila dua metode sebelumnya menyatakan hasil kosong. Namanya metode injeksi energi. Jadi Mbak Wira membuat suatu tulpa, membuat suatu energi yang diniatkan untuk menarik paksa entitas apapun yang bersemayam dalam suatu benda bertuah ya. Ada doanya, ada amalannya khusus memang untuk mendekatkan dimensi. Jadi
Jin itu kan ada di dimensi energi. Kita dekatkan ke dimensi kita, dimensi materi. Kalau sudah dekat, harapannya jadi mudah untuk diamati. Nah, benda dari klien nomor 9543 ini telah Mbak Wira injek dengan energi, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang benda dari klien nomor 9543 ini kosong, tidak berkodam. Ya, itu menurut Mbak Wira. Mbah, saya nggak terima Mbah kalau benda ini dibilang kosong tidak berkodam. Wong katanya praktisi lain ini berkodam kok Mbah. Nah, ada satu metode sederhana yang bisa Anda gunakan untuk mengecek apakah suatu benda itu benar-benar berkodam atau tidak, bertuah atau tidak. Caranya yaitu dengan membandingkan secara langsung. Anda sudah memiliki ini katanya sudah dimiliki beberapa tahun yang lalu ya, jadi bukanlah benda yang baru dimiliki. Nah, Anda bisa menggunakannya lagi sekarang. Jadi begini caranya. Pertama, hiduplah selama seminggu tanpa benda ini. Anda catat tuh keuangan bagaimana, pengasihan bagaimana, kerezekian bagaimana, hokinya bagaimana. Kemudian setelah seminggu Anda bawa benda ini ya, lalu hidup lagi selama seminggu. Anda amati kerezekian Anda gimana, pengasihan Anda gimana, keuangan Anda gimana, hoki Anda bagaimana. Kalau ada beda nyata antara sebelum menggunakan haikal dan setelah menggunakan haikal, ada beda nyata. Oh, biasanya rezeki saya seret Mbah. Setelah menggunakan haikal ini rezeki jadi banter. Oh, biasanya pimpinan tuh galak banget Mbah sama saya. Sekarang setelah pakai haikal ini, pimpinan jadi sayang banget sama saya, sering ngasih bonus. Oh, kalau biasanya saya gajian tuh 3 juta Mbah sebulan, setelah adanya haikal ini rezeki saya meningkat Mbah, jadi 30 juta per bulan misalnya. Kalau ada beda nyata, berarti fix benda ini bertuah, berarti Mbah Wira yang tidak bisa melakukan terawangan pada benda ini. Tapi kalau antara membawa benda ini dan tidak membawa benda ini sama saja, nggak ada bedanya, berarti terawangan Mbah Wira benar. Memang benda ini kosong, tidak berkodam. Jelas ya? Ini cara pengecekannya. Loh Mbah, benda ini dulu ampuh sekali Mbah, berkodam Mbah dulu. Kok sekarang jadi hilang kodamnya? Kenapa? Ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan suatu benda bertuah kehilangan kodamnya. Itu sebetulnya sudah banyak sekali Mbak Wira bahas, banyak di video-video sebelumnya ya, tinggal diketik aja penyebab benda kehilangan kodamnya. Ada beberapa. Yang pertama, beli dari reseller, kemudian dialih rawatkan, Anda diberi oleh orang, diberi warisan oleh kakek Anda, ayah Anda, paman Anda, dan seterusnya. Kemudian pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan itu adalah bagian dari perjanjian antara praktisi dengan kodam. Kalau itu tidak dipenuhi, maka dianggap perjanjian itu batal dan kodam boleh kembali ke alamnya. Biasa seperti itu. Atau yang terakhir, yang keempat, kodamnya mati dalam bertugas ya. Kodam kok bisa mati dalam bertugas? Ya bisa. Penjelasannya ada di banyak video sebelumnya, bisa Anda tonton ya. Ketik aja penyebab benda bertuah kehilangan kodamnya. Nanti akan muncul di situ penjelasan rincinya. Terima kasih. Demikian untuk terawangan dari Mbah Wira. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat sore.